Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita mulai silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pertemuan kami di Bible Study minggu kedua ini, karena pertolongan kasih Tuhan, kami boleh sama-sama bersekutu kembali, sama-sama ingin belajar. Terima kasih. Sebelum kami sama-sama memuji Tuhan, biar Tuhan pimpin kami pada pertemuan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Sebentar kami sama-sama mau merenungkan firman-Mu. Di dalam materi kami kali ini, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh berjumpa, boleh mempelajari apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan melalui sharing firman Tuhan di PA kami malam hari ini. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Biarlah pertolongan Roh-Mu yang kudus boleh memberikan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami yang sudah hadir, Tuhan, di ruang Zoom ini, juga saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang belum sempat hadir, biarlah juga Tuhan boleh menggerakkan hati mereka, sehingga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, memulai pertemuan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Halo semua, malam hari ini sesuai dengan warta jemaat itu ada kolom gali Alkitab. Kita nanti akan mendiskusikan tema yang ada di wajem itu, tapi saya memberikan judul untuk pembahasan kali ini yaitu mujizat yang mengubahkan. Kita baca dulu nas Alkitabnya yaitu di Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Semua bisa ambil bagian untuk membaca satu-satu bagian, satu-satu ayat, boleh kita bergantian. Saya duluan. Nanti langsung saja siapa yang bisa membaca, boleh langsung ya. Saya membaca Injil Lukas pasal 5, itu judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, amin. Terima kasih. Ini adalah bagian nas yang nanti akan sama-sama kita pelajari. Nah, rekan-rekan, di bagian pengantar ini kalau kita membaca, baik di dalam Injil Lukas maupun Matius dan Markus, nanti kita akan menjumpai ada 3 momen penting ya, menjadi pesan penting dari bagian ini ya. Yaitu pertama, pengajaran Tuhan Yesus yang disertai dengan mujizat ya. Jadi itu satu momen yang berlangsung. Kalau kita lihat tadi, setelah Tuhan Yesus mengajar, kemudian dia bertolak ke laut bersama dengan Simon dan terjadi mujizat. Terus kemudian pasca mujizat itu terjadi, ia kemudian memanggil murid-murid ya, yang pertama Petrus dan juga nanti Yohanes dan Andreas. Dan kemudian ada momen berikutnya yaitu nubuatan yang secara khusus diberikan kepada Petrus ya, dari seorang penjala ikan nanti akan menjadi penjala
manusia. Keseluruhan momen ini atau peristiwa ini itu terjadi di Danau Galilea atau nama lainnya Genesaret atau juga Tiberias. Jadi itu adalah danau yang sama. Jadi walaupun Danau Galilea ini seringkali disebutkan Genesaret atau juga Tiberias karena di bagian lain dia tuh bersebelahan dengan daerah Tiberias, sehingga danau yang sama juga sering disebutkan dengan Danau Tiberias. Nah, jadi kita lihat bahwa mungkin kalau ini udah sangat sering sekali ya, bahkan salah satu nas yang paling populer untuk dikhotbahkan yaitu bagian nas ini ya. Jadi teman-teman mungkin sudah sering sekali dengar khotbah tentang bagian ini. Tapi ketika saya melihat beberapa tafsiran yang cukup populer dari nas ini, saya menjumpai ada beberapa hal yang cukup menarik dan sangat memberkati bagi saya ya. Jadi sehingga kita mungkin bisa merefleksikan bagian ini dengan bersemangat, dengan sungguh-sungguh, karena ini satu pesan yang cukup mendalam juga untuk kita sama-sama pelajari. Jadi setidaknya ada 3 momen di situ yang sekaligus juga nanti akan menjadi pokok bahasan yang akan kita lihat. Jadi yang pertama, kalau kita lihat, yaitu kita bisa mendapati di ayat 1-3 itu satu tema yang penting tentang pengajaran Kristus yang berkuasa. Jadi kita bisa lihat, saya bacakan ayat 1-3 buat kita di situ. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, ya, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat, ini bagian yang memang tidak terpisahkan dari pelayanan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan momen pertama Tuhan Yesus mengajar. Sudah beberapa kali dia mengajar di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh para orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, tentu saja ini adalah satu tempat yang langka bagi seorang rabi untuk mengajar. Kalau umumnya seorang rabi itu, rabi Yahudi itu dia mengajar di bait Allah atau di sinagog, tempat-tempat yang khusus, secara khusus. Tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus ini berbeda dan dia komitmen dengan misi dia sebagai Mesias, Juru Selamat yang datang menyelamatkan mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak mendapat tempat di dalam bait Allah, di dalam masyarakat, di dalam agama, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, itu sebabnya nanti kita tidak heran ketika Petrus melihat satu momentum yang luar biasa, mujizat terjadi, dia begitu merasa jauh sekali. Kenapa? Karena bagi orang biasa, ya, berjumpa dengan seorang pengajar, seorang rabi itu saja sudah suatu kebanggaan, begitu ya, satu sukacita. Apalagi kalau terjadi satu mujizat yang besar di depan dia. Betapa kecil sekali dia melihat dirinya. Nanti yang kita lihat bagaimana Petrus meresponi tentang mujizat yang terjadi di poin berikutnya nanti. Tetapi yang menarik di sini adalah yang tadi saya bilang, ini bukan momen pertama Tuhan Yesus mengajar ya, sehingga kita lihat orang banyak itu begitu antusias untuk datang mendengarkan firman Allah. Dan dia memutuskan, atau Tuhan memutuskan untuk memilih salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Ini juga menarik. Ada satu kutipan yang baik dari Benson Commentary. Dia mengatakan begini, ketika orang banyak berdesak-desak kepadanya dengan sangat ingin mendengar firman Allah, sampai-sampai tidak ada satu rumah pun yang dapat menampung mereka. Ya, mereka menganggap perkataan Kristus sebagai firman Allah dengan kuasa ilahi dan bukti-bukti yang menyertainya. Perhatikan ya, perkataan Kristus, pengajarannya itu tidak hanya sebatas pengajaran biasa. Itu sebabnya kalau kita lihat di beberapa kali, selalu di akhir dari pernyataan itu ada perbedaan antara pengajaran Kristus dengan pengajaran para rabi atau para orang Farisi. Karena ada satu penegasan di mana dia mengajar dengan penuh otoritas dan kuasa. Kuasa itu ditandai dengan demonstrasi mujizat yang meneguhkan bahwa apa yang diajarkan itu benar-benar datang dari Allah dan punya kuasa. Nah, itu yang berbeda sekali. Dengan kuasa ilahi dan bukti-bukti yang menyertainya, dan oleh karena itu mereka ingin sekali mendengarnya. Perhatikan, ingin sekali mendengarnya. Tampaknya khotbah-khotbah yang telah dikhotbahkan Yesus dalam perjalanan yang terakhir di seluruh daerah itu telah memberikan kesan yang sangat mendalam di dalam pikiran orang-orang yang mendengarkannya, karena mereka mengikuti dia ke Kapernaum atau datang ke sana segera setelah ia kembali dalam jumlah yang sangat banyak. Ini jumlah orang yang sangat banyak ya.
dengan harapan untuk menerima pengajaran yang lebih banyak lagi dari dia. Perhatikan ini garis bawah dari Benson Commentary ya. Dengan harapan untuk menerima pengajaran yang lebih banyak lagi darinya. Saudara kita di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita 7 orang. Kita hanya bertujuh. Kalau presentasi dari gereja kita, terus dengan kelas PA ini kira-kira hanya berapa persen yang punya semangat untuk belajar. Itu juga sebagian besar dari kita, misalnya kayak Kurang dari 10%. saya Bu Susan atau Kamaira atau Kamelda, kita kan para pengerja atau Koyupi juga ya, Kauli juga, bahkan kita mungkin 90% di sini semua pengerja, jadi semacam ada keharusan bagi kita untuk terlibat di dalam kelas ini. Tapi bisa bayangkan sebagian besar saja pengerja tidak punya passion atau tidak punya kerinduan untuk bisa belajar firman Tuhan. Waduh, bagaimana dengan jemaat awam gitu. Nah, bisa bayangkan di sini kita bisa lihat bahwa ini orang biasa, orang-orang jemaat atau orang Israel yang mereka tergerak dan ketika mereka berjumpa dengan Kristus melihat pengajaran yang begitu luar biasa. Mereka tuh punya kerinduan yang mendalam sehingga dimanapun dia datang, dimanapun dia mengajar, mereka di situ harus hadir. Itu sebabnya kan mujizat 5 roti 2 ikan itu kan bagian dari perjalanan panjang di mana mereka tuh berbondong-bondong punya antusiasme yang besar untuk mendengar firman Tuhan. Saya kira saat ini kalaupun ada KKR, sekali lagi, saya kira saat ini kalaupun ada KKR, orang punya motivasi mungkin 80-90% datang untuk disembuhkan atau melihat mujizat. Tapi bukan mendengar firman Tuhan. Bagaimana respon rekan-rekan? Betul atau enggak? Bahkan, jangan-jangan kita datang ke gereja, kita juga punya antusiasme yang kurang terhadap firman Tuhan. Mungkin kita ingin sekali menikmati pujian penyembahan, tapi apakah kita punya antusiasme yang mendalam tentang firman Tuhan atau tidak? Nah, itu pertanyaan penting yang menjadi refleksi kita. Karena orang zaman Kristus, zaman perjanjian baru pada masa itu, ketika kita membaca ini, mereka punya antusiasme yang besar untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di bagian awal tadi kan kita bisa melihat orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi tujuan mereka datang untuk mendengarkan pengajaran, untuk mendengarkan Kristus berkhotbah. Aduh, ini luar biasa. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, masih ada nggak punya antusiasme seperti itu untuk datang mendengarkan firman Tuhan, belajar. Kemudian kalau kita baca, ya menarik bahwa mimbar yang digunakan oleh Kristus itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan mimbarnya khusus ya. Mungkin kalau kita dibandingkan dengan gereja yang lain bukan sederhana lagi ya, tapi sangat sederhana ya mimbar kita ya. Tapi kalau mimbar yang di belakang itu yang sudah besar itu kan cukup luar biasa juga ya. Tapi Kristus dimanapun dia nampaknya fleksibel ya. Saya pikir nih seorang Tuhan Yesus nih sangat fleksibel, seorang hamba Tuhan yang begitu rendah hati ya. Dan mimbar dia tuh bisa di mana saja. Di sinagog bisa, di bait Allah bisa, tapi di atas perahu juga bisa. Artinya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan yang bisa melayani di mana saja. Kalau saudara dipanggil nanti misalnya Maira ya, bisa nggak atau mau nggak kalau misalnya diutus nanti ya berkhotbahnya untuk 2-3 orang di tempat yang sederhana. Tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana Kristus mengambil mimbarnya, ya, dia tidak memilih-milih pelayanan begitu ya. Artinya dimanapun firman Allah harus diberitakan dan bagaimanapun mimbar yang dia gunakan, yang penting firman Allah atau Injil harus diberitakan, keselamatan harus dikabarkan bagi banyak orang. Nah, ini mendorong kita, terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang nanti suatu saat dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan tanda kutip memilih-milih mimbar di mana saudara akan berdiri. Jangan memilih-milih pelayanan yang seolah-olah megah saja baru kita mau terima. Kalau sederhana atau kadang-kadang kita tolak. Ya saudara, Kristus tidak pernah menolak. Dimanapun dia berada, disitulah jadikan mimbar untuk menyerukan Injil bagi banyak orang. Dan perahu Petrus adalah pilihan yang dia ambil. Tentu saja pilihan itu tidak asal memilih. Pemilihan itu tentu saja sekaligus pilihan Tuhan bagi Petrus sebagai buah sulung dari sang rasul yang akan menjadi penjala manusia. Dan perhatikan bagian terakhir yang saya highlight itu, ia duduk atau Kristus duduk dan mengajar banyak orang. Jadi kita lihat bahwa perjalanan Tuhan, dia tidak pernah membuang kesempatan dimanapun mimbar yang dia bisa gunakan digunakan. Tujuannya adalah dia datang mengajar banyak orang, termasuk Simon Petrus yang perahunya digunakan.
Jadi saudara suatu saat kalau misalnya mau ada hamba Tuhan buka pelayanan di tempat saudara, kalau saudara punya kapasitas untuk membuka rumah saudara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sambutlah. Buka memfasilitasi untuk pekerjaan Tuhan. Karena orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak pernah berhutang. Nanti kita lihat di bagian keduanya. Jadi poin pertama kita lihat bahwa Kristus pengajarannya itu begitu luar biasa, begitu berkuasa, begitu berotoritas, sehingga orang tergerak untuk mendengarkan apa yang dia ajarkan, begitu ya. Nah, refleksinya bagi kita adalah, bagi saudara, kita harus punya antusiasme seperti orang-orang pada zaman itu, yang begitu punya kerinduan yang mendalam untuk haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga mereka dengan antusias mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan pengajaran atau mendengarkan firman Allah. Dan ini salah satu poin pertama, karena kita tahu bahwa firman Allah itu punya kuasa yang mampu mengubahkan kehidupan, mampu memimpin orang ya dalam kebenaran dan menerangi kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita merefleksikan tentang pengajaran Kristus yang berkuasa. Kebenaran yang disampaikan Kristus itu memiliki kuasa yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu mujizat Kristus yang berkuasa. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Nah, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan perhatikan ya. Perhatikan ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, setelah selesai Tuhan Yesus berkhotbah, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi saya kira ini satu demonstrasi yang nampaknya Tuhan Yesus itu berkhotbah kepada banyak orang, tapi tujuannya pertama adalah dia mau menangkap hati Petrus. Ya. Jadi dia berkhotbah kepada banyak orang, tapi tujuan yang pertama adalah dia mau menangkap hati Petrus sebagai salah satu sulung yang akan dia menangkan sebagai murid. Dan dia mendemonstrasikan kuasanya, kuasa firman atau kuasa pengajaran yang dia sampaikan itu dengan mengadakan mujizat, ya, untuk meneguhkan apa yang dia sampaikan. Nah, kita perhatikan Simon Petrus, kita tahu bahwa dia adalah seorang nelayan yang sudah terampil, ya. Bahkan dikatakan di situ bahwa setelah sepanjang malam, berarti ya semalaman, ya. Nah, momen ini nampaknya terjadi pagi-pagi hari, ya, karena mereka setelah sepanjang malam sampai mereka selesai menjaring begitu, tidak ada hasil, kemudian mereka berlabuh kapalnya pagi hari untuk menyuci jaring begitu ya. Jadi nampaknya ini terjadi pada pagi hari dan kemudian momen ini terjadi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya tuh dulu sebelum datang ke Bandung itu saya sempat kerja di bagan tempat penangkapan ikan. Bapak Ibu, ikan itu jarang sekali kalau kita lihat, kalau orang menjaring, misalnya kita kayak menjaring seperti Petrus ini, menjaring, itu jarang sekali ada kalau siang hari. Dia baru muncul ketika malam. Kalau malam hari itu terus pakai lampu begitu, seringkali itu dia banyak ikan yang ngumpul di bawah terang. Tapi kalau siang-siang itu jarang sekali ada yang banyak ikan main di atas. Itu sangat jarang, kecuali di laut yang agak dalam. Nah, jadi nampaknya itu sesuatu yang sangat mustahil. Dan bagaimana mungkin Yesus tahu bahwa di situ ada satu tempat yang dimana ikan lagi ngumpul di situ. Jadi itu sangat mustahil. Itu sebabnya Petrus mengatakan bahwa sudah sepanjang malam, kami ini pontang-panting di lautan, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi, nah ini tindakan iman ya. Jadi perhatikan, saya pikir juga bahwa ketika Yesus berkhotbah, Petrus benar-benar memperhatikan dengan baik, sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman yang disampaikan oleh Kristus. Itu sebabnya dari langkah dia sebagai orang yang berpengalaman, dia melangkah menjadi orang yang beriman. Jadi ada perubahan paradigma di sana. Tadinya dia melangkah dengan kapasitas dia sebagai seorang nelayan yang handal, tapi setelah mendengar firman, dan dia tahu sang pemberi firman itu bukan orang sembarangan, orang yang memiliki otoritas dan kuasa,
sehingga dia melangkahkan kakinya sebagai nelayan yang baru dengan paradigma yang baru, yaitu nelayan yang memiliki visi akan iman. Nah, itu sebabnya frasa "tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga", itu merupakan langkah iman yang luar biasa dari Petrus. Tapi perhatikan frasa pertama pada ayat 4, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Sebelum kita masuk pada langkah iman itu, ada semacam pergantian setting di sana dari yang tadinya mendengarkan firman menuju bertolak kepada tempat yang lebih dalam. Artinya Tuhan mau seperti mengadakan satu proses dari orang-orang yang sudah mendengarkan firman kepada satu pengalaman, experience yang lebih mendalam dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya, seringkali kita dibawa oleh Tuhan pada dua momen. Yang pertama adalah momen pembelajaran dari mendengar firman Tuhan, menjadi kemudian langkah selanjutnya yaitu momen experience dengan firman Tuhan. Petrus juga mengalami hal yang sama. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus, dia kemudian didorong untuk bertolak untuk menuju pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang pertama, mendengarkan firman Kristus, kemudian pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Pengalaman iman inilah yang tidak lagi menggunakan pengalaman dia sebagai seorang nelayan. Karena dia tahu, nggak mungkin siang-siang bolong itu ada ikan di situ. Tapi dia melangkah dengan tindakan iman. Kenapa? Karena alasannya satu. Karena engkau yang menyuruhnya. Karena sang rabi yang berkuasa, yang punya otoritas itu, yang menyuruhnya sehingga dia mau melakukan hal itu. Karena tindakan iman itu, maka dia menangkap ikan dengan jumlah yang sangat besar, bahkan perahunya hampir tenggelam. Ada komentar yang sangat baik sekali oleh Benson Commentary. Demikianlah dengan suatu mujizat Tuhan kita, pertama, menunjukkan kekuasaannya di laut dan di daratan, dan atas kekayaan dan ombaknya, dan bahwa ia adalah kidung agung manusia yang di bawah kakinya segala sesuatu diletakkan. Jadi mujizat ini mengindikasikan bahwa Kristus bukan hanya berkuasa dalam perkataan, tapi juga dia berkuasa atas alam, bahkan atas ikan-ikan yang dia ciptakan. Kemudian yang kedua, ia meneguhkan ajaran yang baru saja diberitakannya di atas kapal Petrus, dan membuktikan bahwa ia adalah seorang pengkhotbah yang datang dari Allah. Bapak Ibu, Kristus bukan hanya mengajar, tapi dia meneguhkan pengajaran dia dengan mujizat yang dilakukan. Sehingga dengan mengadakan mujizat, itu meneguhkan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar-benar adalah yang dari Allah. Dan yang ketiga, ia membayar Petrus atas pinjaman perahunya. Ini yang menarik ya. Dan menyatakan bahwa Injil yang diberitakannya sekarang sama seperti Batra yang dahulu di rumah Obed-Edom, pasti akan mendapat ganti rugi yang berlimpah atas hiburan yang diberikannya, dan bahwa upah yang diberikan oleh Kristus atas pelayanan yang telah diberikan demi namanya akan berlimpah-limpah. Ini yang tadi saya bilang, Kristus meminjam perahu Petrus dan dia bayar lunas pada saat itu juga. Jadi, kan kalau saudara ikut melayani Tuhan, membuka rumah saudara bagi pelayanan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Coba kasih jempol dulu, bersepakat buka pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Seperti Petrus, dia membiarkan perahunya menjadi mimbar untuk mungkin setengah jam sampai 1 jam digunakan, tapi setelah itu dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi mujizat itu menandakan 2 hal, mungkin 3 hal. Jadi menandakan bahwa Kristus berkuasa atas alam semesta, termasuk pada ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian mengkonfirmasi bahwa pengajarannya itu benar, ya dan amin, pengajarannya itu berkuasa dan datang dari Allah. Dan kemudian yang ketiga, secara khusus membayar semua tanda kutip pinjem perahunya Petrus tadi itu ya, sebagai upah yang dibayarkan secara langsung bagi Petrus, di mana firman Allah ketika diberitakan dari satu perahu itu akan menjadi berkat bagi dia, bagi perahu atau sang pemilik perahu. Atau satu tempat seperti rumah Obed-Edom, di mana tabut perjanjian itu disimpan, kemudian rumah itu menjadi rumah berkat dan diberkati terus-menerus melimpah. Jadi di mana satu rumah yang membuka atau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, percayalah bahwa saudara, Tuhan tidak pernah berhutang dan dia pasti membayar lunas setiap upaya atau setiap usaha atau setiap pengorbanan yang saudara
partisipasikan bagi pekerjaan Tuhan. Kita lihat bahwa mujizat itu memberikan implikasi secara langsung bagi 3 hal. 2 poin untuk menunjukkan Kristus yang berkuasa atas alam semesta, juga pengajarannya yang berkuasa, pengajaran yang datang dari Allah, dan sekaligus secara khusus bagi Petrus. Dan poin yang terakhir yaitu otoritas Kristus yang memanggil, mengubahkan, dan mengutus. Jadi ayat yang ke-8 sampai 11 dikatakan di sana bahwa ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi otoritas Kristus yang memanggil, mengubahkan, dan mengutus. Ini 3 hal ini tidak boleh dipisahkan, rekan-rekan ya. Jadi ketika kita berjumpa atau momen di mana kita bertobat, lahir baru, kehidupan yang diubahkan, itu sekaligus juga momen awal yang akan mempersiapkan kita untuk diutus. Pengutusan itu bukan hanya untuk hamba Tuhan atau pengerja gereja, tapi semua orang percaya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupannya yang sudah diubahkan, mereka juga sekaligus diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Ini sebenarnya kalau kita lihat ekspresi dari Rasul Petrus di ayat yang ke-8, ini tadi saya bilang ya, satu ekspresi di mana dia begitu gentar menghadapi mujizat yang terjadi dan di mana dia sampai melihat dirinya tuh seperti seorang yang benar-benar tidak pantas berhadapan dengan Sang Rabi atau Kristus, Sang Juru Selamat yang punya kuasa yang begitu luar biasa. Jadi perjumpaan dengan Kristus sekali lagi seharusnya menjadi momen penting untuk bisa merefleksikan diri kita. Jadi ketika kita berjumpa dengan Kristus seharusnya sekaligus kita mendapati bahwa kita adalah orang-orang yang memang berdosa, orang-orang yang membutuhkan kasih karunia, membutuhkan pertolongan, membutuhkan belas kasih daripada Allah. Sehingga mendorong kita untuk membuka diri dan diselamatkan. Nah, tapi setelah itu, ayat 10 mempertegas panggilan dari orang-orang yang diubahkan itu menjadi para penjala manusia. Untuk itu, kita lihat satu kutipan dari Matthew Henry yang mengatakan begini, penangkapan ikan adalah sebuah mujizat. Kita semua seperti Petrus harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus Kristus boleh saja meninggalkan kita. Tetapi kita harus memohon kepadanya agar ia tidak meninggalkan kita. Karena celakalah kita jika Juru Selamat meninggalkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, marilah kita memohon kepadanya untuk datang dan tinggal dalam hati kita dengan iman, supaya ia dapat mengubah dan menyucikannya. Nelayan-nelayan itu meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Ketika panggilan mereka berhasil, ketika kekayaan bertambah, dan kita dicobai untuk menetapkan hati kita pada kekayaan itu, maka meninggalkannya karena Kristus adalah hal yang patut. Jadi kita lihat ketika panggilan diberikan, perjumpaan dengan Kristus, yaitu merefleksikan pribadi kita yang berdosa, tapi sekaligus juga memulai suatu perjalanan yang baru untuk menuju pada satu momen yang lebih besar, yaitu panggilan untuk menjadi para penjala manusia atau orang-orang yang diutus. Bapak Ibu, ini sebenarnya sekaligus satu nubuatan bagi Petrus, karena kita lihat bahwa nubuatan ini tergenapi pada Kisah Rasul pasal 2, ketika Petrus berkhotbah kemudian 3.000 orang tobat di sana. Jadi benar-benar ini merupakan sebuah panggilan, tapi sekaligus juga nubuatan yang nanti akan digenapi oleh Rasul Petrus sebagai buah sulung dari para rasul. Jadi ini sekaligus juga merupakan satu pola bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, bahwa perjumpaan kita dengan Kristus sekaligus merefleksikan kita, saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa yang membutuhkan Sang Juru Selamat, tapi juga sekaligus merupakan panggilan untuk menjadi penjala manusia atau menjadi saksi-saksi Kristus, dan sekaligus merupakan panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu, atau lebih tepatnya memprioritaskan Kristus dalam segala hal dan mengikuti Dia sepanjang kehidupan kita. Jadi ini merupakan sebuah refleksi atau etalase bagi penggambaran tentang orang percaya, di mana kehidupan mereka yang sudah diubahkan, dipanggil, diubahkan, dan diutus
menjadi para saksi bagi Kristus. Kesimpulannya yaitu ada 3 yang menjadi inti dari kita malam hari ini, yaitu pengajaran Kristus memanifestasikan kuasa dan otoritas yang mampu memanggil dan mengubahkan manusia. Untuk itu saudara dan saya mendorong kita untuk antusias untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pengajaran yang baik, yang benar, itu mampu membangkitkan iman dan pengharapan kita untuk terus berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, mujizat meneguhkan pengajaran dan mengkonfirmasi Kristus sebagai Mesias Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga, panggilan dan pertobatan serta pengutusan menjadi penjala manusia bagi generasi saat ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi, saudara dan saya, sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan, para pelayan, kita semua dipanggil tanpa terkecuali. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, maka saudara dan saya juga punya satu tanggung jawab untuk menjadi penjala-penjala manusia, orang-orang yang terlibat aktif memberitakan kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan bagi orang lain melalui kehidupan kita. Dan kita juga sekaligus dituntut atau dipanggil untuk mengikut Kristus setiap hari, ya, sangkal diri dan pikul salib. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan kita malam hari ini. Jadi saya kembalikan kepada Susan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Kak Oce, luar biasa. Sama-sama. Teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyain? Silakan, kalau enggak saya dulu nih yang nanya nih. Tadi Philip mau nanya, kan Tuhan Yesus kan mengajarnya dari perahu, orangnya berdiri di pantai. Dia masih penasaran gimana caranya orang-orang itu bisa ngedengar suara Yesus. Kan itu orang banyak, gimana tuh orang-orang yang paling belakang bisa ngedengerin? Ini sebenarnya hampir sama saja dengan kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus mengajar tuh tempat yang paling umum itu kan di bukit dan di pantai ya. Iya, betul. Tuhan Yesus pasti duduk di agak yang lebih tinggi ya tempatnya. Kalau di pantai sama, dia berdiri di atas perahu. 2 tempat itu adalah daerah terbuka. Kita jangan lupa ya, itu daerah terbuka ya. Di bukit dan di pantai itu kan 2 daerah terbuka. Nah itu seringkali kalau angin, biasa tuh angin pantai begitu kan. Angin tuh selalu dari darat menuju pantai begitu. Umumnya tuh dari laut ke darat begitu. Jadi nampaknya itu menjadi suatu hal yang fenomena alam yang umum yang digunakan oleh Tuhan untuk ketika dia mengajar begitu. Tentu saja pasti dengan suara yang juga cukup lantang. Karena kan kalau nggak lantang juga pasti juga akan kalah dengan bunyi ombak juga mungkin. Walaupun itu kan danau ya, bukan pantai dalam pengertian ada ombak yang gede ya. Walaupun mungkin juga ombak itu tidak dalam pengertian ombak seperti di pantai yang kencang, tapi otomatis karena dia di pinggir pantai atau di pinggir danau, jadi pasti ada bunyi-bunyi percikan air yang memang suara Tuhan Yesus itu harus lebih lantang dari situ. Sehingga bisa terdengar oleh para atau mereka yang mendengarkan itu. Jadi saya pikir itu ya, dengan fenomena alam, tapi juga mungkin dengan suara yang cukup lantang. Nah itu sebabnya mungkin pengajaran Tuhan Yesus itu tidak terlalu panjang. Kalau kita lihat khotbah di bukit itu kan tidak terlalu panjang. Tapi itu dinarasikan cukup panjang dari Matius pasal 5 sampai 7. Tapi kalau kita lihat di situ kan ada pesan narasi juga, yang narator yang Matius yang menyampaikan penggambaran situasionalnya kan. Tapi kan kalau kita lihat di Alkitab ada tulisan-tulisan warna merah itu yang perkataan Tuhan Yesus langsung. Artinya memang tidak terlalu panjang dia mengajar, karena memang harus cukup lantang untuk bisa menyampaikan satu pesan bagi banyak orang di tengah kerumunan itu ya. Tapi saya pikir menggunakan itu ya, ada fenomena alam yang mungkin dengan angin, perhitungan angin yang mungkin cukup ya tidak terlalu kencang juga sepoi-sepoi, tapi pasti saya pikir dengan suara yang cukup lantang untuk bisa mengajar. Dan itu saya pikir punya effort yang luar biasa ya. Kalau kita, puji Tuhan, kalau saudara dan saya, Susan, saya, atau teman-teman yang pimpin pujian, kita kan sudah pakai mic, jadi kita kan tidak terlalu memaksakan diri ya. Maksudnya kalau misalnya suaranya kecil ya tinggal digedein aja, volumenya di belakang di operator. Tapi kalau manual, waduh itu cukup luar biasa. Makanya mungkin menurut perkiraan saya, khotbah Tuhan Yesus itu mungkin tidak terlalu panjang. Dia sampaikan pesan-pesan singkat, to the point, dengan beberapa contoh praktis, udah kemudian selesai. Dia pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, tapi mungkin menggunakan fenomena alam yang angin yang bertiup, perhitungan itu. Karena memang ingat dia memulai di Galilea ya, daerah pinggir pantai yang memang sudah mungkin terbiasa dengan angin dan sebagainya, sehingga saya kira sudah pasti tahu ya, sama dengan orang Ambon lah. Kalau kita hidup di pinggir pantai
tahun-tahun kan kita jadi tahu kan situasi kondisi kalau kita mau ngobrol dengan teman di pinggir pantai begitu kan. Kita kan nggak mungkin ngobrol dengan teman di pinggir pantai seperti kita di Sunda di sini kan, dengan suara yang begitu merdu dan agak pelan begitu. Atau di Jogja begitu kan, nggak mungkin. Kalau kita ngobrol di orang Ambon itu kan suaranya kan, kalau saudara dengar aja kan orang seperti mau berantem gitu dengarnya. Karena memang kita terbiasa berhadapan dengan ombak begitu kan, jadi kita memang harus lantang suaranya. Gitu. Kalau enggak ya nggak terdengar. Kira-kira begitu ya, Ko Philip ya. Baik, terima kasih Kak Oce. Baik. Nah, Kak Oce, jadi kalau menurut Kak Oce ya, bagaimana peran kita sebagai gereja untuk menjala manusia? Karena kan kita sebagai murid-murid Kristus di zaman modern ini, di era modern ini, tugas kita kan juga sama ya. Iya, sebenarnya itu bukan hal yang baru lagi ya, karena sampai saat ini kan kita sudah mempraktikkan itu kan. Kalau kita lihat yang tadi, Petrus menjala manusia dengan cara apa? Cara Petrus lakukan adalah dia berkhotbah pada saat Pentakosta. Jadi kalau kita lihat, ya kita di gereja juga sudah menyampaikan, atau polanya sudah sama ya. Poinnya sama dengan Petrus, artinya berkhotbah. Walaupun khotbah yang disampaikan masih terbatas dalam lingkup jemaat atau konteks gereja lokal. Nah, tapi memang yang paling efektif adalah kita mungkin menjadi penjala-penjala manusia secara pribadi. Pribadi inilah yang mungkin punya potensi yang lebih besar. Kan kalau saya khotbah di gereja atau Bu Susan khotbah di gereja kan kita terbatas pada jemaat kan. Tapi bisa bayangkan kalau kita masing-masing jemaat pulang dan kita masing-masing mengaplikasikan itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah. Waduh kan luar biasa sekali kan. Banyak orang terberkati dengan kita dan mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi memang ini berkaitan dengan penginjilan lagi ya. Dan saya pikir penginjilan yang paling efektif memang pribadi-pribadi yang kita tampilkan dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan itu. Walaupun sekarang kan sudah terbuka juga ya era digital, internet yang juga kita bisa menyebarkan seperti pengajaran atau khotbah yang bisa mengubahkan dan menjangkau orang mendengarkan firman Tuhan dan mereka percaya. Tapi yang paling efektif juga adalah one on one itu ya, pribadi lepas pribadi kita masing-masing dengan pendekatan atau kehidupan yang menjadi berkat sehingga orang bisa kemudian percaya. Terima kasih Kak Oce. Satu lagi, kalau misalnya itu kan sama orang percaya nih kita pendampingan. Kalau sama orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus itu kira-kira peran gereja bagaimana nih ya sekarang di era sekarang ini untuk menjala manusia-manusia yang seperti itu? Misalnya contoh yang diutus ke daerah terpencil, ke suku-suku, ke mana gitu. Karena kan kalau misalnya penginjilan ke tempat seperti itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Nggak cuman datang terus KKR terus pulang itu mah bukan penginjilan ya namanya. Tapi kan yang namanya penginjilan kan sama seperti yang dilakukan oleh para misionaris di sana jadi live in ya, tinggal di sana, membaur dan memberitakan Injil. Sama seperti Yesus kan memberitakan Injil 3,5 tahun tinggal bersama murid-muridnya di komunitas Israel kan. Kalau yang sekarang ini gimana, Cek? Terutama kalau saya lihat kalau misalnya gereja besar kan mereka punya jaringan yang cukup luas, mereka punya cukup dana juga untuk bisa memfasilitasi misionaris. Tapi kalau gereja-gereja kecil kan kita belum punya potensi untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Jadi buat pengutusan misionari katakanlah, atau misionari dalam pengertian orang-orang lokal yang kita persiapkan untuk kita utus ya. Kalau gereja-gereja kecil kan kita mungkin belum punya kemampuan untuk itu. Maka mungkin yang bisa dilakukan adalah kita mungkin mendukung organisasi-organisasi yang memang sudah punya bidang di sana dan memang kita terlibat di dalam situ walaupun tidak mengirim orang langsung ya atau terlibat di dalam secara langsung tapi mungkin bisa berpartisipasi ya mendukung dana atau mendukung apa yang mungkin bisa membantu pekerjaan misi. Karena kan kalau misalnya kita buat pengutusan, kita kan nggak bisa hanya misalnya kan kalau kita mau mempersiapkan tenaga misi ya, kita kan harus mempersiapkan, memperhitungkan kehidupan mereka. Ya, kita harus menjamin juga kehidupan mereka. Karena kan perintisan awal itu kan bukan hal yang main-main. Bagaimana kesehatannya, keluarganya, ekonominya, kan itu dipersiapkan semua. Dan bahkan gereja-gereja tertentu yang mau mempersiapkan hal itu pun bisa bertahun-tahun tuh mereka mengadakan persiapan ya. Mungkin bikin latihan dulu, bikin bakso katakanlah, atau masakan apa yang mungkin nanti bisa menjadi topangan hidup ya, atau misalnya bertani dan sebagainya itu kan makan waktu yang cukup. Sama seperti pengutusan aja teman-teman,
kalau sekolah S1 di STT katakanlah. Kan ada space waktu 6 bulan sampai 1 tahun yang dipersiapkan untuk diutus kan. Makanya kan ada sekolah-sekolah tertentu yang nanti selama katakanlah 6 bulan dia belajar keterampilan menanam segala macam. Mirip kayak di SAPPI gitu kan, menanam segala macam yang nanti menjadi bekal mereka ketika mereka merintis ya di daerah-daerah yang memang katakanlah mungkin cukup sulit untuk mendapat topangan ya. Apalagi kalau misalnya jemaat belum ada, lah mau gimana menghidupi keluarga gimana? Apalagi kalau sudah menikah, sudah punya anak kan ada kebutuhan yang memang harus ditanggung juga. Nah itu juga cukup rumit. Makanya memang kalau gereja-gereja kecil yang belum mampu untuk memfasilitasi tenaga misi, sebaiknya terlibat di dalam satu organisasi yang sudah punya kredibilitas untuk pekerjaan misi, kita bisa terlibat di sana. Oke, thank you Kak Oce. Terkadang kita tuh fokusnya cuma sama mujizatnya ya. Padahal dalam satu perikop itu nggak cuma ngebahas soal mujizat Tuhan ya. Tapi ada poin-poin dan hal-hal lain yang krusial, yang penting untuk dibahas. Ada closing statement dari Kak Oce dan kita tutup PA kita malam hari ini. Kalau kita membaca bukan saja bagian ini ya, bukan saja bagian mujizat ini ya, tapi menarik bahwa kalau kita lihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, itu tidak pernah terlepas dari proklamasi berita Injil. Kabaran Injil. Injil itu senantiasa didemonstrasikan melalui ucapan verbal dan sekaligus tindakan kuasa gitu ya, atau sign and wonder gitu, tanda-tanda ajaib yang meneguhkan berita yang dia sampaikan. Sehingga kita harus menyadari bahwa seperti kuasa Injil yang masih berlangsung pada zaman Tuhan Yesus dan kuasa yang sama juga yang masih bekerja pada saat itu, saya percaya bahwa saat ini juga kuasa yang sama juga masih bekerja pada saat kita hari ini. Sehingga kita harus punya antusias untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, karena kita tahu bahwa pertama ada kuasa yang menyertai pekerjaan Tuhan, dan kedua, seperti Petrus tadi ya, ketika pekerjaan Tuhan itu tanda kutip meminjam sesuatu dari kita, entah rumah atau entah jerih lelah kita, saudara terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai pemberita Injil, pengkhotbah, pimpin pujian, pemain musik, apapun, saudara seperti Petrus, Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang berkontribusi di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Untuk itu kiranya saudara, kita semua tetap bersemangat ya di dalam pekerjaan Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, di dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Baik, mungkin boleh minta tolong Kak Oce tutup kita dalam doa. Oke, baik. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat pertemuan malam hari ini, karena pertolongan dan kasih Tuhan kami sudah selesai menyelesaikan kelas PKI malam hari ini. Belajar tentang bagaimana karya Tuhan bagi para rasul, Tuhan firman-Mu begitu berkuasa mengubahkan, tapi juga mempersiapkan hamba-hamba yang sudah Tuhan percayakan untuk mengutus mereka menjadi penjala manusia bagi menjadi para pekabar Injil yang Tuhan Engkau senantiasa berkati. Kami juga yang hari ini Tuhan sudah panggil, kami percaya bahwa Tuhan juga persiapan kami untuk menjadi orang-orang yang bersaksi bagi generasi ini. Tuhan tolong kiranya memberkati kami semua dengan hikmat kekuatan, membangkitkan semangat untuk juga boleh menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu yang sudah boleh berbagi pada malam hari ini, juga hamba-Mu Ci Susan, Ko Yupi, dan keluarga, juga Meira, juga Kamelda, dan juga Koleo, Ignas, Uli, dan juga keluarga. Kami berdoa bagi gembala sidang kami, rekan-rekan kami yang juga tidak sempat bergabung dengan kami, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan berkati semua rekan-rekan. Terima kasih Kak Oce buat malam hari ini. Terima kasih Kak Maira, Koleo, Kamelda, Ignas, terima kasih. Tuhan berkati Ko Yupi. Sampai kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.